Minasan konnichiwa, siapa yang di sini kehilangan slot ataupun nggak kebagian slot JLPT? Cung guys, cung. Ya, termasuk saya ya. Jadi hari ini tanggal 11 bulan Maret, tepatnya di tahun 2025. Mungkin barangkali video ini ditonton di tahun 2026, 2027 dan 2000 selanjutnya. Jadi sekarang saya ingin sharing-sharing tentang slot ataupun tentang reservasi ujian JLPT di tahun 2025 ini. Dan di tahun ini kebetulan saya mau ngambil JLPT level N3 yang tempatnya itu di Bandung, dikarenakan tanggal 11 itu tempatnya itu di Bandung dan di Cirebon. Di kota-kota lainnya yaitu di tanggal-tanggal berikutnya juga. Nah, tapi nggak tahu kenapa ya, menunggu itu sekitar 1 minggu sebelum pendaftaran dimulai ataupun sebelum tanggal pendaftarannya dimulai. Waktu itu tanggal 7 ya kalau nggak salah, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya tanggal 7 kalau nggak salah. Ya tanggal 7 itu pembuatan akun, dan setelah 1 minggu menunggu, saya itu malam itu niatnya itu pengen bergadang ataupun niatnya itu pengen stay sampai pagi gitu. Tuh lihat mata sampai pagi niatnya itu supaya ketika JLPT JLPT-nya dibuka pas detik jam 8.00 WIB itu, pas dibuka langsung jos tadinya kayak gitu. Malah malah jos jadinya itu malah saya malah bangun jam setengah 10 tadi guys. Jadi nggak tahan. Niatnya itu setelah subuh tuh oke olahraga gitu, kayak santai-santai gitu. Mau stay dan mau war JLPT, malah kebablasan sampai setengah 10. Hingga akhirnya lihat-lihat di grup juga tuh, di grup komunitas anak-anak yang mau ke Jepang. Aku kan jam setengah 10 ya bangunnya. Ada yang komen, ada yang ngechat tuh di grup WA bahwasanya 10 menit juga udah bablas abis katanya, udah ludes gitu slotnya itu. Ya gimana ya, ya ini cuman sharing aja sih teman-teman, nggak, ini video ini cuman buat istilahnya, eh, cuman ingin sharing aja buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang lagi berproses, jangan patah semangat, jangan patah hati. Jangan patah hati ya, kalau patah hati itu berat. Jangankan belajar, makan pun nggak mau kayak gitu. Aduh, lewat kayak gitu ya. Oke minasang, eh, ini hanya sekedar pendapatku. Ternyata masih banyak ya orang-orang yang ikut ujian tes N5. Soalnya dari N5 sampai N1 itu semuanya penuh. Enggak deh. Itu dari level N5 sampai N2 itu penuh. Kecuali yang N1. Itu enggak ada yang mau ambil mungkin di Indonesia, ataupun kurang maksudnya yang tingkatnya N1 mungkin belum banyak ya. Ada sih banyak, tapi ya udah pada lulus ataupun nggak pada ngambil. Dan mereka cukup N2 aja kayaknya udah pada jadi sensei, udah jadi guru gitu di LPK, di sekolah mungkin ya. Oke teman-teman, menurut kalian gini ya, ini kan pendapat saya gini. N5 itu bukannya nggak penting. N5 itu penting karena dasar bahasa Jepang, tapi N5 itu kan nggak dibutuhkan gitu. Buat magang pun N4 ya kalau nggak salah. Buat magang ataupun buat TG itu syaratnya itu N4 kan. Kalau N5 itu kan nggak dinilai ya, maksudnya itu nggak jadi syarat gitu. Kalaupun magang nggak punya N5 pun nggak apa-apa, itu bisa. Tapi kalau misalkan TG itu adalah persyaratannya itu yang pertama itu JFT Basic A2 atau JLPT tapi setaranya N4 bukan N5, dan SSW ataupun sertifikat skill worker. Nah, kayak gitu. Lalu banyak orang ngambil N5 buat apa? Ya ini cuma nanya aja ya, cuma nanya aja. Ya barangkali ada niat tertentu ataupun kayak gimana gitu. Soalnya dulu aja
aku pernah direkomendasiin dari temen yang udah di Jepang. Mang, kata aku tuh, memang JLPT itu apa sih, kata aku tuh. JLPT itu pokoknya cuman level bahasa Jepang aja, ada N5 sampai N1 katanya. Kalau misalkan amang rek ke Jepang, apalagi jalurnya TG, cukup ambil JLT aja, nggak usah JLPT. JLPT lebih susah katanya, kayak gitu. Tapi ya komen di kolom komentar. Barangkali aku yang kurang pengetahuan ataupun aku yang kurang apa istilahnya, yang kurang wawasan gitu sehubungan dengan N5 ini. Tapi kalau menurut aku dan sepengetahuan ya, ini bukan menjudge seseorang. Kayaknya katanya juga JLPT N5 itu nggak terlalu dibutuhkan. Tapi ini bukan nggak artinya nggak usah ikut ataupun gimana ya. Buktinya itu di JLPT dari N5 sampai N2 itu bablas dalam waktu 10 menit udah habis itu guys. Itu buat JLPT. Apalagi buat JFT. Wah, dulu JFT mati-matian itu sampai gadang-gadang itu waktu itu di LPK. Oke, dan setelah itu apalagi ya yang kita bahas lagi tentang JLPT guys. Jadi materinya kebetulan apa ya, banyak sih ya yang sekarang itu yang beredar di mana-mana pun, di channel YouTube, di Instagram, ataupun di kelas-kelas online itu banyak sih sebenarnya materi-materi tentang apa ya, materi tentang JLPT, entah itu JLPT N4, N5, N3. Emang kebanyakannya sih JLPT N4 ya, dikarenakan banyak yang request kepada sensei-sensei yang udah jadi YouTuber gitu, maksudnya tuh pada requestnya itu JLPT N4 karena memang dibutuhkannya itu untuk apa ya, untuk TG gitu ataupun untuk bisa Toku Tegino. Maka dari itu mereka memilih N4 aja. Banyak kok yang punya N4 tapi nggak melalui N5 dulu gitu. Banyak juga dari LPK yang penting udahlah syarat buat ke Jepang itu beres dulu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke guys, kalau boleh tahu komen di kolom komentar ya, kalian dari LPK mana dan kalian itu ke Jepang jalur bisa apa? Apakah magang, apakah TG, atau apakah apa itu namanya, di Jinkoku ataupun apa? Kalau misalkan ada yang jalur TG secara mandiri, jangan lupa komen di kolom komentar guys, karena kita di channel ini ngebahas tentang alur buat proses kerja ke Jepang. Oke, seperti itu guys. Jadi dan batek buat JLPT-nya. Tapi BTW besok di tanggal 12 aku mau coba lagi buat daftar di Jakarta. Kalau misalkan di Jakarta ada, insya Allah aku ambil. Dan semoga dapat juga slotnya dan semoga kesiangan lagi deh. Repot pokoknya kalau kesiangan tuh, aduh. Gitu aja minasang buat video kali ini. Cuman sharing-sharing aja ya. Nggak ada background apa. Ini cuman mengisi kekosongan waktu aja. Capek sebenarnya. Oh iya, ini ada materi JLPT N3 tahun 2000 dari 2021 guys, tuh aku kumpulin. Tapi belajarnya kagak. Ya cuman baca-baca aja lah kayak gitu. Oke guys, terima kasih ya, matane.